Saya sekarang tanya sama Pak Jarwo mengenai pendidikan ini. Pendidikan kan berkenaan dengan yang namanya digital ini, jadi nampaknya lebih mudah. Kalau dulu kita harus membeli buku yang sangat banyak, seperti misalnya ensiklopedi, misalnya tentang Americana atau apa saja lah ya, yang begitu banyak, hampir 23 jilid dan besar-besar seperti itu, harganya juga sangat mahal. Tetapi dengan nge-browsing apa aja sekarang di Google misalnya, sangat mudah, kita bisa tahu gitu nanti keterangannya seperti apa. Itu sangat mempermudah. Menurut Pak Jarwo sendiri, lu ada buku pintar, Pak? Iya, buku pintar. Iwan Gayo tuh ya. Iwan Gayo. RPUL juga ada dulu. RPUL itu apa? Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Oh, iya itu yang kayak begitu tuh. Silakan Pak Jarwo. Sekarang tinggal buka aja, mau nyari apa. Gampang. Sudah Udah tidak enak. merepotkan lagi. Iya. Tidak perlu ke toko buku atau tidak perlu membawa buku yang terlalu banyak iya. gitu kan. Hanya sekarang tipis, laptop udah iya, memenuhi persyaratan. Tinggal iya. nyari, nyolong laptop siapa hari ini, kan gitu. Benar. Baru kita lihat yang mana yang akan kita buka. Udah cukup komeng kuat. Pak Jarwo mau ngomong, Meng. Silakan. Perkenalkan Pak Denny. Pak Jarwo dari? Saya dari Himpunan Pria Butuh Pengikut. Wah, disingkat apa, Pak? HP Butut. Silakan. Kalau dipilih Pak Denny, Iya. apakah saya lebih condong ke era digital atau ke era konvensional? Saya lebih condong ke era konvensional, Pak Denny. Apa yang menyebabkan Bapak? Kiara. Hah? Kiara. Kok Kiara? Condong tadi. Ke Kiara Condong daerah Bandung itu. Kiara Condong. Lu mau melahin orang, Pak, makan apa sih, jangkrik? Ya gimana nggak ngomel? Saya bener, Anda menyalah-nyalahkan, mengalihkan ke yang lain. Nyalahin gimana? Ada nggak, Pak, Kiara Condong? Ada. Nah, itu nggak salah, bener Iya. saya. Ya, tapi pembahasan saya ini nggak ada yang namanya urusan dengan daerah Bandung sana. Kok nggak ada urusan di Bandung? Ya, nggak Era ada. kita sudah Kiara mulai Condong. mengangkat. Saya condong, nggak bawa Kiara saya. Nggak, maksudnya era digital ini di mana-mana sudah mulai kemana-mana. Mau kemana-mana, uhuy. Jadi begini Pak Denny, yang namanya Pak Denny liatin saya Ya, dong. saya lihat. Jadi gimana menurut Pak Jarwo nih? Ah, sistem yang namanya era digital itu Pak Denny, guru dalam hal mengajar itu sudah yang namanya kehilangan teaching by heart. Teaching by heart itulah mengajar dengan hati. Nah, terus mulutnya gimana? Ya, maksudnya dengerin nih ya. Guru mengajar pakai mulut oral tetap, tapi pakai hati, pakai rasa. Kalau sistem digital Pak Denny itu hanya face to Seperti face, seperti robot Pak Denny. Iya Gedek, kan? Gedek kita jadinya. Enggak, bukan pakai robot gedek itu, Oh, iya. enggak. Ya, tapi kan gedek gitu jadinya kita. Ih, gedek nih gitu. Teaching by heart, pakai rasa Pak Rasa. Denny. Belajar secara konvensional, itu siswa itu punya kenangan Pak Denny. Reuni, dia mengenang masa lalunya. Iya. Iya kan? Bener. Waktu dia sekolah dengan begitu indahnya. Coba kalau dengan digital, mau mengenang apa? Ya Yang bisa. dikenang paling isi-isi pulsa. Kemudian Pak Denny, Iya. pendidikan yang namanya model digital itu mengarah kepada paperless. 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 Iya. Tapi Pak Jarwo kan itu memang tujuannya memang adalah untuk Tapi menghilangkan. akibatnya Pak Denny Akibatnya apa? sudah menghilangkan peran buku Pak Denny. Lo buku kan masih tetap aja ada perannya. Cuman kan kertas Tapi yang lama-lama itu akan terkuras peran buku itu Pak Denny. Makin hilang lama-lama. Di sekolah para siswa itu akan kehilangan romantisme Pak Denny. Tidak ada lagi yang namanya siswa Bikin kapal-kapalan. Nggak, bukan bikin kapal-kapalan. Anda itu memang murid bandel sih. Apaan? Dari kertas Pak Denny bisa. Iya, orang belajar main kapal-kapalan. Lah ya nggak Sebentar saya apa-apa. mau ngelucu ini.
Siswa itu tidak ada rasa romantismenya Pak Denny. Siswa tidak akan ada lagi yang namanya siswa minjam buku kemudian menulis sajak indah. Oh. Biar Pak Denny. tahu. Masa bodoh. Tapi kan sekarang bisa pinjam kan catatan-catatan bisa dibuka, Pak. Buku sama, buku digital kan ada. Ada. Bapak sekarang. juga bisa membaca buku-buku melalui ada namanya e-book apa namanya saya Ya, tuh. betul, Pak. Ya, E-book. e-book ya. Pada prinsipnya Anda pokoknya tidak setuju. Betul Pak Denny. Tapi kalau Caroline sendiri gimana? Aku Pencipta. justru nggak setuju dengan pendapatnya Pak Jarwo tadi. Padahal Maaf loh. sama iya, nggak Iya. apa-apa. Apa, bukan lebaran ini. Aku perkenalin diri dulu Ya, kali ya. silakan. Aku mewakili perempuan-perempuan yang sering disakiti sebagai koordinator barisan hubungan tanpa status. Wah, disingkat? Korban HTS. Oh. Ini pasti banyak nih di sini. Pasti banyak di sini. Jadi kalau tadi Pak Jarwo kan bilang pertama itu katanya kalau tidak dalam sesi belajar yang face to face, kehilangan teaching by heart, ya kan? Nah, justru dengan sistem belajar seperti itu, tahu sendiri dong, penyakitnya anak-anak muda zaman sekarang mungkin adalah sulit sekali untuk bangun pagi, sulit sekali untuk berada di lingkungan sekolah yang nuansanya seperti itu lagi setiap hari ada kebosanan di sana. Jadi hilang yang namanya learning by heart. Sementara kalau via internet, tugas kita dikasih via email, kemudian dikasih deadline, kita harus cari tahu sendiri, kita harus belajar sendiri, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, muncullah di situ inisiatif untuk belajar. Jadi bukannya dicekoki sama guru, tapi inisiatif untuk belajar sendiri. Maaf, Itu Pak. jawaban Ya. untuk Kayak learning kayaknya- by heart. Maaf, Conchita tuh kayaknya mukanya agak pelongo ya. Kayaknya nggak ngerti itu ngomong apa. Terus satu lagi yang kedua paperless, tadi juga diangkat. Justru penyakit kita hingga saat ini tahun 2015 adalah global warming. Kita udah bingung banget bagaimana untuk menyiasati yang namanya penebangan hutan. Dengan banyak buku yang diciptakan, apalagi buku pelajaran, Kertas. belum di Indonesia ya. Iya. Bayangkan di Indonesia itu dalam 1 tahun, satu negara sudah menciptakan berapa banyak buku dan berapa banyak kertas yang digunakan untuk satu buku. Dan satu lagi yang terakhir, efisiensi sebagai pelajar. Jadi dia nggak hanya dikurung waktu belajar sekolah yang let's say misalnya sehari 6 jam atau 7 jam, tapi dia bisa belajar di rumah, dikasih deadline juga, dan dia bisa mengatur sendiri waktu belajar dia. Dan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk aktivitas lain, bersosialisasi misalnya. Tadi kan dipermasalahkan juga tuh, katanya sosialisasinya nggak face to face. Dengan waktu pengurangan di sekolah dan belajar sendiri via internet, ada waktu lebih yang bisa digunakan bersosialisasi langsung. Sekali-sekali boleh nggak kita Skype? Dari London juga nggak kayak tadi?